kembali lagi dengan saya Lola Pandia dengan NPM 23050300025 dari kelas 2A31. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran HOTS. Nah, pertama kita akan membahas pengertian HOTS. Pembelajaran HOTS atau Higher Order Thinking Skills adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi seperti yang pertama, menganalisis atau analyzing, yang kedua, mengevaluasi atau evaluating, dan yang terakhir, mencipta atau creating. Konsep ini merujuk pada revisi taksoni Bloom oleh Benjamin Bloom yang dikembangkan lebih lanjut oleh Lauren Anderson. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam peran teknologi dalam pembelajaran HOTS. Teknologi berperan sebagai alat yang pertama, memfasilitasi pembelajaran interaktif, yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa, yang ketiga, memberikan akses ke berbagai sumber belajar, dan yang terakhir, mendukung pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis teknologi yang digunakan. Di sini ada 4. Yang pertama, A. Platform pembelajaran digital. Contohnya, Google Classroom dan Moodle. Fungsinya, mengelola tugas berbasis analisis. Yang kedua, diskusi online yang mendalam. Dan yang terakhir, penilaian berbasis HOTS. Bagian yang B atau bagian yang kedua yaitu aplikasi interaktif. Contohnya ada Kahoot dan Quizzes. Fungsinya melatih berpikir cepat dan analitis. Dan yang terakhir itu evaluasi pemahaman secara real time. Nah, kita masuk ke dalam bagian media yang ketiga atau bagian C yaitu media kolaboratif. Contohnya itu ada Padlet dan Jamboard. Fungsinya diskusi ide kreatif dan brainstorming solusi masalah. Nah, bagian D atau jenis teknologi yang keempat atau yang terakhir, teknologi berbasis proyek. Contohnya, video editing, blog, coding sederhana. Fungsinya yang pertama, mendorong siswa mencipta atau create, dan yang terakhir mengembangkan keterampilan problem atau solving. Selanjutnya, strategi penggunaan teknologi untuk HOTS. Yang bagian pertama yaitu Problem Based Learning atau PBL, di mana siswa diberikan masalah nyata dan teknologi digunakan untuk riset dan solusi. Bagian B atau bagian yang kedua, Project Based Learning atau PJBL, di mana siswa membuat produk digital dan menggabungkan kreativitas dan analisis. Bagian C, Inquiry Based Learning, di mana siswa mencari informasi sendiri dan guru sebagai fasilitatornya. Dan contoh penerapannya misalnya dalam pembelajaran IPS, yang pertama, siswa menganalisis dampak globalisasi menggunakan video dari internet. Lalu, diskusi dilakukan dalam forum online. Dan yang terakhir, hasil disajikan dalam bentuk presentasi digital. Selanjutnya, kita membahas kelebihan penggunaan teknologi dalam HOTS. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, mempermudah akses informasi. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir yaitu mendorong pembelajaran mandiri. Dan tantangan yang akan dihadapi yaitu yang pertama, keterbatasan akses internet, yang kedua, kurangnya literasi digital, yang ketiga, guru belum terbiasa menggunakan teknologi, dan yang terakhir, potensi distraksi atau game atau juga bisa media sosial. Nah, di bagian penghujung kita akan membahas kesimpulan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran HOTS sangatlah penting di era digital karena mampu yang pertama, meningkatkan kualitas berpikir siswa, yang kedua mendorong pembelajaran aktif dan kreatif, dan yang terakhir menyiapkan siswa menghadapi tantangan abad ke-21. Nah, demikian materi kita tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran HOTS. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.